Space. Before we hit the space. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada acara kita Pak D Official, yang kebetulan hari ini punya kesempatan bagus. Saya pribadi bisa mewawancarai salah satu CEO terbaik di Bogor Timur, dan juga sahabat saya sendiri sebenarnya, sahabat, teman, mentor, guru juga saya. Saya akan mewawancarai salah satu CEO di Bogor Timur, yaitu Akang Denny Effendi, biasa manggil Akang juga ya. Akang Denny Effendi ini adalah adalah CEO dari Media Group dalam dunia advertising. Untuk lebih dekat lagi, Bro Denny bisa mengenalkan ke teman-teman. Monggo, Akang Denny. Oke. Sebelumnya saya juga mengucapkan Mas Oki terima kasih sudah mau datang ke tempat kami. Dan Mas Oki terlalu berlebihan kalau dibilang saya guru atau mentor beliau. Ya, kita rekan sama-sama belajar bisnis lah. Oke. Dan Media Group, setahu saya Media Group itu bergerak dalam dunia advertising. Kebetulan ada yang pendirinya. Kira-kira kapan Media Group ini berdiri, Bro? Tahun berapa berdiri? Start. Oke. Awal mulanya belum menjadi Media Group ya. Oh, belum. Belum. Jadi awal mulanya saya bikin percetakan Widya Komunika. Media Komunika. Nah, saya sendiri backgroundnya arsitektur. Nah, kenapa menjadi bikin usaha Widya Komunika? Saya dulu ingat nasihat bapaknya teman saya, mentor saya juga beliau, dan yang mensupport saya sampai lulus arsitektur di Institut Teknologi Nasional Bandung juga, karena beliau kebetulan di Pemda Bogor masih aktif. Sekarang beliau sudah pensiun. Waktu itu beliau bilang gini, anaknya yang sarjana sipil ngajak collab sama saya, bro, lu kan arsitektur, gua sipil, ayo kita bikin konsultan, dicari yuk. Waktu itu tahun 2000. Ya, saya diketawain tuh sama bapaknya. Konsultan apa nih? Advertising apa? Konsultan arsitektur. Arsitektur. Ya, Oh, arsitektur. Malah diketawain. Karena beliau bilang begini, nggak apa-apa kalian bikin jualan es mambo. Kalau pangsa pasarnya memang baru bisa jualan itu. Tapi dengan catatan es mambo yang dijual sama anak SD, anak SMP, anak SMA, sama kalian yang sarjana harus punya nilai lebih. Artinya poinnya apa? Usaha apapun, bidang apapun, mau produk, mau jasa, yang penting nilai lebihnya itu, Profitnya itu. Nah, itu yang melatar belakangi saya bikin percetakan. Karena waktu itu tahun 2002, tepatnya saya mendirikan Media Komunika itu 5 Mei 2002 bareng teman. Nah, semenjak itu saya udah kadung basah nyemplung bikin usaha, akhirnya punya rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Gua harus beli apa, pengen apa. Saya catat tuh. Berkembang karena saya memang backgroundnya arsitektur, jasa perancangan arsitektur tetap berjalan. Cuman karena saya belum secara melegalkan, akhirnya jasanya ya
sifatnya kerohiman tuh. Terima kasih bro, atau kota amal kalau rohiman Bisa jadi. Bahkan ada yang benar-benar terima kasih, entah lupa bayar entah apa. bayarnya terima kasih doang gitu. Warga BH lagi. Buku BH itu buku itu ya bro. BH itu singkatan kita punya klaster. Gitu, Nah, terus akhirnya saya melegalkan usaha rancang bangunnya yang menjadi WIAT Design. oh Di tengah perjalanan orang yang datang ke saya rancang bangun itu akhirnya, Pak, bisa nggak sekalian pelaksana? Nah, sebelum Dari A sampai Z, betul, ya. sebelum WIAT konstruksi berdiri, akhirnya saya ngesub dulu siapa Berarti- teman yang pelaksana. Berarti Widya Group itu berdiri tahun 5 Mei tahun 2002. Sekarang membawahi beberapa produk. Betul. Satu, Widya Komunika Hmm. pada bidang percetakan ya. Nah, percetakan. Desain grafis, Ah. offset dan digital printing. Terus? Kemudian dalam perkembangannya, karena background saya arsitektur, saya membawahi lagi bidang WIAT Design, desain arsitektur. Konsultan Kemudian arsitektur. WIAT konstruksi sebagai Ah. kontraktor. Ya. Dalam perkembangan itu ternyata kita punya kebutuhan tentang material supplier. Gitu. Bikinlah saya WIAT Boleh. logistik. Logistik. Ini sebagai material supplier. Ya baru pecah telur lah, belum booming. Oh. Tapi insya Allah seiring waktu. Progresnya ada ya. Karena bagaimanapun usaha itu butuh proses. Oh iya. Sedangkan kalau Widya Group sendiri, pastilah. Tadi kan bisa dibilang punya target pendek, target menengah sampai target panjang nih. Tuh. Nah, sedangkan visi misinya sebenarnya apa Widya Group ini? Visi misi ke depannya ini. Oke. Sebelum saya bicara visi misi, saya mau sekilas latar belakang dulu ya. Karena semenjak saya lulus kuliah di Bandung itu, hengkang ke Jakarta itu kerja. Gitu. Nyari income dulu lah kita. Ya, nyambung hidup lah. Nyambung hidup kan Nyambung gitu. hidup. Karena pesan bapak saya juga cukup bapak itu menyekolahkan anak-anak sampai sarjana, kalian pengen lebih ikhtiar sendiri. Iya kan? kan. Bagus. Alhamdulillah, saya 4 bersaudara. Bapak saya yang pegawai negeri itu mampu menyekolahkan anak-anaknya semua rata sarjana. Ada yang S2 setelah beliau kerja gitu kan. Dan saya pas kerja itu ngajak temen nih, karena ada lowongan di tempat kerja kan. Ayo bawa teman atau saudara yang bisa diajak kerja. Akhirnya saya bawa 2, yang satu diterima, yang satu enggak. Karena kerjaan di tempat kerja waktu itu baru menerima 1 orang. Oh. Nah, yang satu yang enggak kebagian kerja ini, daripada nunggu angin surga, saya ajak kerja sama usaha, buka usaha. Startup dulu kita. Tuh, yang tadi nerima sablon, karena belum punya mesin cetak. Loh. Nerima sablon. Yang tadi nasihat, nggak apa-apa jualan es mambo. Jadi nggak apa-apa, saya aplikasikan ke diri saya. Nggak apa-apa meskipun saya background arsitektur, saya usaha percetakan, karena yang waktu itu di tahun 2000-an dan di kampung Cariu yang laku untuk saat itu ya saya termasuk buka undangan, buat brosur, pamflet segala macam. Betul, karena kalau saya buka langsung konsultan saat itu di Cariu, ya mungkin sebulan sekali udah nggak dapat klien. Gitu, Siapa bro. yang nanya gitu. Kurang lebih gitu. Nah, mengenai visi misi, ya tadi itu saya bikin usahanya sendiri. Kalau bisa boleh dibilang by accident, karena niatnya kan ngajak temen nih daripada nungguin kerja. Ya, ngebantu lah. Nggak pasti gitu kan. Ngebantu. Nah, akhirnya bantu temen itu berkembang ternyata saya akhirnya ngerekrut karyawan dari 1, 2 sampai sekarang udah 9. Ya, visi misinya saya ingin memberikan kontribusi keluar diri saya sendiri, karena ibaratnya kalau saya dengan jenjang pendidikan, dengan jenjang karir, buat diri pribadi sama keluarga, kalau zona nyamannya ya gue mendingan udah kerja toh gitu kan. Akhirnya lingkungan saya, di keluarga saya bisa terberdayakan dengan saya ternyata kalau buka usaha. Ini menarik, bro. Cara berpikir seorang pengusaha yang akan sukses dan sudah sukses sebenarnya nih. Ini kita kulik lagi nih. Terus gimana bro? Nah, motivasi saya ingin memberikan kontribusi ke orang
Bantu. Karena waktu itu terus terang, ibaratnya sombongnya, Apa? gue udah nyaman kok kerja, gue Udah nggak cukup lah, pusing, udah gue cukup. nggak pusing beli bahan baku, Hmm. gaji karyawan gitu kan. Tapi ternyata itu di saat kita menjadi keran rezeki bagi orang lain, Hmm. Allah akan memberikan lebih ke kita. Amin, amin. Seperti itu. Untuk lokasi fisik dan situs web atau ada situs web nggak ya? Alhamdulillah ada. Ada. Ya, kira lokasi fisik, situs web itu nanti disebutkan, nanti bisa saya tambahkan ke link deskripsi. Boleh. Orang booming medsos itu zaman sekarang ya. Ya, Nah, udah. 10 tahun yang lalu saya tuh udah kepikiran, Pakai Friendster dulu. betul, Friendster. Yahoo Mail, Yahoo Messenger. Yahoo Messenger, benar, Yahoo Messenger. Alhamdulillah dulu itu Widya Komunika yang bidang percetakannya udah ada websitenya. Websitenya itu www.widyakomunika.com. www.widyakomunika.com. Itu untuk Widya Komunika. Nah, untuk citra reklame, nah Citra citra prima reklame itu menspesialiskan pada pembuatan neon box, Signboard. timbul, Hmm. pokoknya reklame lah, Oh. reklame. Itu www.citraprimareklame.com. citraprimareklame.com. Itu untuk desain box, signboard, baliho ya Bu? Betul. Baliho juga. Kalau ada yang mau nyalon bupati atau lurah nih, hubungi beliau nih. Bisa nyetak-nyetak spanduk baliho yang ya visi-misi bisa digini kan. Nah, untuk selanjutnya, kebetulan Pak D Official sendiri itu kan sudah bergabung menjadi mitra dari Widya Group ini. Kira-kira untuk yang belum bergabung nih Bro, kita ngajakin ya, kita ajakin manfaat dan benefit apa nih yang bisa kita dapat jika kita bergabung atau menjadi mitra Widya Group. Oke. Umumnya sebuah percetakan ya, itu price itu atau harga itu berbanding lurus dengan quantity ya. Siap. Sehingga kita punya price list itu harga up-nya berapa, harga bottom-nya berapa. Nah, kelebihan yang jadi member Widya Komunika, dia mau besar, mau banyak, mau sedikit, tetap pakai bottom price, harga termurah. Harga termurah. Satu Dijamin itu. itu ya. Betul. Ya, ya. Contoh, Nah, kita jualan banner 1 sampai 10 meter 35.000 per meter per perseginya. meternya, 11 meter sampai 50 meter 30.000. Bottom price palingnya itu murahnya 25.000. Nah, ada member Widya atau mitra Widya, meskipun bikin 1 meter, saya kasih 25.000. Itu yang udah asal Betul. dari yang kita. Betul. Mitra. Kedua, kalau dia sudah berbentuk badan usaha Ya. atau punya label, punya logo, dia bisa cantumin free di website kita logo dia atau nge-link ke web dia. Jadi orang yang berkunjung ke web Widya Komunika pun Bisa tersambung koneksi. bisa nge-link ke saya itu. Tuh. Nah, sekarang nih saya pribadi sama Akang Denny kan juga merasakan tahun 2020 ini tahun yang luar biasa. Luar biasa kenapa? Karena kita ini di awal tahun 2020 kan kita tidak pernah memprediksi. Siapapun orang tidak pernah memprediksi akan terjadi apa 2020. Dan Betul. ada pun yang memprediksi itu meleset semua. Apa itu? Adanya wabah COVID-19 ini sendiri. Nah, kita nih kita tadi sudah cuci tangan ya. Kita sebenarnya tadi pakai masker, tapi karena kita ingin berbicara pakai masker itu kan agak bergumam lah, jadi agak jadi Dan mohon tetap- maaf nih, bukan dan tetap jaga Oh, jarak. jaga jarak. Ini 2 meter jaraknya Bro. untuk wabah ini, pandemi corona ini, ada dampak nggak di dunia advertising atau di Widya Group sendiri? Secara realnya waktu kita kan kena wabah itu menjelang Maret ya. Ya, bulan 4 lah. Bulan 4 itu hari raya itu kebetulan bulan Mei kalau nggak salah ya. Dari Maret ke Mei saya kurang merasakan dampaknya. Masih belum terasa. Belum. Tapi setelah 3 bulan ternyata suplai bahan baku ke saya terhendak. Sehingga saya begitu buka pasca lebaran seminggu belum dapat bahan baku. Itu Susah impor, banget. karena impor ya kalau kita. Ya karena impor. Katanya sih supplier rata-rata aduh belum turun dari kontainer, belum apalah. Masalah perizinan segala macam. Itu keduanya dampak dari semenjak Covid itu sempat ngalamin dari segi cash flow-nya itu 2 bulan defisit. Defisit. Ya.
Defisit 2 bulan itu ya. Defisit 2 bulan di bulan Mei Juni. Juli alhamdulillah karena PSBB gitu kan. Adaptasi kebiasaan baru, ekonomi berjalan lagi, alhamdulillah normal lagi. Cuma belum profit, belum stabil kayak seperti awal sebelum corona ya. Betul. Volume kunjungan belum normal. Nah, Akang Denny ini kan sudah jelas tadi backgroundnya sarjana dan membawai sebagai media group ini, mungkin ada pandangan usaha nggak tentang pandangan usaha pada masa corona ini? Misalkan kita harus bagaimana nih kira-kira kalau pas masa-masa COVID-19 ini? Dengan adanya COVID, akhirnya ada lockdown ya. Lockdown, bahasanya lockdown. Kalau saya berkeyakinan begini, kondisi saat ini boleh lockdown, tapi punya keyakinan bahwa rezeki dari Allah itu nggak pernah di lockdown. Amin, amin. Artinya di saat kita ada usaha, pintu itu masih tetap terbuka, karena tidak mungkin Allah melockdown rezeki kepada umatnya. Lockdown hanya istilah untuk manusia, betul, bukan untuk istilah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Tinggal bagaimana mensiasati di saat pandemi dengan tidak pandemi, tentu ada extraordinary langkah-langkahnya. Seperti apa? Ya banyaklah kalau mau menggali ilmu itu. Zaman sekarang kita buka YouTube, kisah sukses orang yang di saat pandemi seperti apa. Banyak lebih seperti itu. Nah, ini juga kan ada beberapa sektor juga yang ya hampir semua sektor pasti down. Nah, tapi ada beberapa sektor yang saya lihat ini bertahan dan cenderung ada gerakan naik. Ini di era digital ini mungkin, Bro. Nah, menanggapi zaman digital ini, sikap dari media group ini bagaimana? Kalau kita usaha memang harus selalu mengupgrade 3 hal. Apa itu? 1, inventory bahan kita. Ya, bahan baku. Ya. Inventory bahan saya itu sempat punya pengalaman dalam bidang percetakan, ada yang tergerus zaman, Om. Contoh, saya dulu punya mesin expose plat, karena dalam proses cetak itu kan bikin plat untuk master ya. Bahasa awamnya apa saya? Mesin plat. Dengan ada teknologi digital to plat DTP, dari komputer langsung plat, mesin saya cloud. Tidak laku, tidak bisa dipakai. Ya. Itu yang saya maksudkan, selalu update inventory. Zaman berubah soalnya, Bro. Karena akan terus zaman. Kedua, selalu update ilmu pengetahuan. Karena waktu kita masih zaman-zaman sekolah, belum booming dengan medsos ya seperti sekarang ya kan. Ternyata setelah booming medsos, ya kita harus mempunyai ilmu strategi marketing, memanfaatkan booming medsos ini seperti apa. Nah, sedangkan untuk ini, Bro, tips dan trik kita, untuk saya pribadi kan, Akang ini mentor saya juga nih, CS, mentor sahabat dan macam-macam lah. Ini tips dan trik untuk saya dan teman-teman yang di Pak De Official ini agar bisa bertahan di masa pandemi ini apa? Tips dan triknya, kiat-kiatnya lah. Ya, kalau suruh memberikan tips dan trik ya, pertama saya juga bukan terlalu pakar-pakar banget ya, tapi untuk pribadi saya sendiri ngalamin di saat pandemi ini, 1, kita tetap jualan, isi going aja lah. Isi going, gitu kan. Tetap ikhtiar. Keduanya, selalu manfaatkan kemajuan teknologi. Seperti Mas Oki bilang tadi, ada beberapa bidang yang justru dengan pandemi ini malah meningkat gitu kan. Ya, contohnya yang bidang kargo itu, logistik. Karena itu yang memanfaatkan teknologi juga, karena dengan mewabahnya medsos itu ya menjadi ajang kita promosi gratis. Kedua, di saat produk kita atau jasa kita bisa jemput bola lah. Kita jangan semua gitu ya. Iya. Kita harus sedikit mau jemput bola.
karena persaingan makin sedikit, bukan makin sedikit tapi makin, dan dengan adanya wabah COVID, orang yang tadinya tidak mau usaha karena kepepet kondisi akhirnya usaha, dan mereka yang berusaha ini menjadi makin banyak secara tidak langsung, kalau bidangnya sama menjadi kompetitor. Ya. Nah, tadi yang sudah jabarkan tips dan triknya. Untuk media group sendiri, progres kedepannya yang akan dijalani atau yang belum datang atau yang sudah dijalani, progres kedepannya itu apa? Untuk membawa media group ini lebih up lagi. Masih banyak mimpi sebetulnya untuk media group ini ya, membesarkan masing-masing unit usaha, sehingga dengan mimpi itu menjadi passion kita, semangat menjalani hidup, Pak. Gitu. Harus punya mimpi. Akhirnya progres ke depan ya, inventaris alat dari segi percetakan ada beberapa yang memang harus diupdate, bahkan ada beberapa memang yang harus ditambah. Kemudian meluaskan link atau jaringan, alhamdulillah memang itu berbanding lurus dengan kita kenalan siapa, relasi siapa, berbanding lurus dengan waktu relasi itu ya. Sehingga saat ini saya kenal Mas Oki, Ya. lusa saya udah kenal temannya Mas Oki kan. Ya, benar. Dan terus akan bercabang, semakin bercabang sehingga Membangun konektivitas. betul. Kayak akar pohon gitu ya, akar pohon. Betul. Pohon itu. Semakin menyebar akar pohon itu, semakin kuat pohon itu. Nah, oke bro, yang udah nonton barusan tadi sedikit kita mengkorek-korek tentang Widya Group bersama CEO-nya langsung, pendirinya langsung. Banyak hal-hal positif dan hal-hal yang ilmu buat saya pribadi dan untuk Anda semua nanti bisa jadi dipraktekkan dalam dunia usaha kita. Dan mungkin itu saja bro yang saya tanyakan tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktunya. Ini agak susah banget nih bro, ini CEO-nya nih untuk jadwal. Nambahin lagi satu nih, Apa lagi? sebagai closing statement ya. Closing statement boleh. Jangan pernah berhenti bermimpi. Bidiklah bulan, melesetnya pun bintang kau dapat. Siap. Oke, itu luar biasa. Jokes yang luar biasa dari CEO Widya Group bro. Nah, jadi setidaknya kalau kita membidik bulan, kita meleset pun jatuhnya di antara bintang. Seperti itu bro? Betul. Oke, sekian dari saya dan Pak Akang Denny Effendi ini. Terima kasih. Terima kasih. Sudah datang. Siap. Oke, kita lanjut untuk besok. Nanti banyak sosok-sosok tokoh-tokoh di dalam dunia usaha, dunia kuliner dan dunia apapun itu untuk kita kulik-kulik, kita korek-korek tips dan trik passion beliau dan ilmu-ilmu dari mereka yang akan berguna untuk Anda semua. Sekian dari saya, Pak D Official. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We've only hit the fast pace.